Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendikar Bocahangon yang dirahmati Allah? Kita berjumpa lagi di channel Pendikar Bocahangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Sahabat Pendikar Bocahangon, pada episode ini kembali saya mengajak sahabat semuanya untuk mengambil hikmah dari salah satu kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, yang tercantum di dalam Al-Quran, yaitu terdapat di surat Al-Qasas. Nah, di surat Al-Qasas ini Allah banyak mengisahkan kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, mulai dari kelahiran Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Musa mendapatkan wahyu di Bukit Tur. Nah, pada episode ini saya mengajak sahabat untuk lebih fokus kepada salah satu momen ketika itu Nabi Musa alaihissalam sudah beranjak dewasa. Dan di surat Al-Qasas ini Allah kisahkan di ayat 15. Jadi ketika itu dan di surat Al-Qasas ini Allah kisahkan kisah ini di ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dia atau Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya, yaitu golongan Bani Israel, dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya, yaitu kaumnya Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia atau Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia atau setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan." Sahabat Pendikar Bocahangon, di ayat ini Allah mengisahkan satu ketika Nabi Musa sedang berjalan-jalan. Nah, cuma pada kisah ini Nabi Musa belum diangkat menjadi nabi. Saya menyebut nabi karena saya pribadi yang menyebutnya. Kalau di dalam Al-Qur'annya, dalam kisah di Al-Qur'an, Nabi Musa belum diangkat menjadi nabi. Jadi ketika itu Nabi Musa sudah beranjak dewasa, sedang berjalan-jalan di kota Memphis di saat orang sedang lengah, artinya orang sedang istirahat siang. Di perjalanan Nabi Musa, ya, di kota itu Nabi Musa melihat dua orang laki-laki sedang berkelahi. Yang satu dari golongan Bani Israel, yang satu dari pengikut Musa atau kaumnya, yang satu adalah kaumnya Fir'aun. Lalu yang orang Bani Israel tadi meminta pertolongan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan musuhnya tersebut. Mungkin ini sudah umum ya dalam masyarakat kita, termasuk diri kita sendiri. Kalau kita ketemu sama dua orang sedang berkelahi, yang satu adalah orang yang satu kampung, maka cenderung kita akan membela teman yang satu kampung ini. Nah, begitu pula yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi karena salah satunya adalah orang Bani Israel yang satu kampung dengan Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa meninju lawannya untuk membantu teman yang satu golongan ini. Tapi di luar dugaan, orang yang ditinju itu langsung mati. Nah, tentu saja Nabi Musa meninju orang tersebut bukan bermaksud untuk membunuh, tapi sekedar untuk mengalahkan. Nah, tapi mungkin karena kerasnya pukulan, maka orang tadi langsung meninggal. Nah, menyadari bahwa orang tersebut sudah meninggal, maka apa kata Nabi Musa? Ini adalah perbuatan setan.
Jadi Nabi Musa mengatakan bahwa ini adalah perbuatan setan. Jadi Nabi Musa alaihissalam menyadari ya bahwa dia telah berbuat khilaf. Kemudian mengatakan ini adalah perbuatan setan, sungguh dia atau setan itu adalah musuh yang menyesatkan, yang jelas menyesatkan. Nah, tapi yang menarik sahabat Bedigar Bojangon, yaitu apa yang kemudian dijelaskan di ayat berikutnya. Dia atau Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Maka ampunilah aku. Maka dia atau Allah mengampuninya. Sungguh Allah, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Nah, ini menarik sahabat. Di ayat sebelumnya Nabi Musa mengatakan bahwa ini adalah perbuatan setan. Sungguh setan adalah musuh yang jelas menyesatkan. Tapi di ayat berikutnya, di ayat 16, Nabi Musa mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Kenapa di ayat sebelumnya Nabi Musa mengatakan ini adalah perbuatan setan, kemudian di ayat berikutnya Nabi Musa mengatakan ini adalah aku telah menzalimi diriku. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Nah, jadi ini bisa kita artikan bahwa dalam kejadian ini Nabi Musa alaihissalam sama sekali tidak menyalahkan siapapun. Jadi Nabi Musa tidak menyalahkan musuhnya, tidak menyalahkan temannya yang minta tolong, termasuk tidak menyalahkan setan itu sendiri. Walaupun Nabi Musa mengatakan ini adalah perbuatan setan, tetapi selanjutnya Nabi Musa justru menunjuk diri sendiri bahwa sesungguhnya aku telah menzalimi diri. Nah, sehingga kita bisa mengambil pelajaran di sini bahwa setan yang dimaksud Nabi Musa itu tidak lain setan yang ada dalam diri sendiri. Jadi Nabi Musa tidak menunjuk setan dalam diri orang lain atau setan makhluk lain. Ya, tetapi setan itu justru ada dalam diri sendiri. Sebagaimana yang yang banyak diajarkan bahwa setan itu kan sifat, ya, bahwa setan itu bukan makhluk, setan adalah sifat. Kemudian dijelaskan juga di dalam surat Anas bahwa alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jin natiwanas. Waswas itu adalah bisikan setan yang ada di dalam hati manusia. Bisikan setan itu minal jin natiwanas, bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Jadi di dalam surat An-Nas tersebut Allah juga menjelaskan bahwa sifat setan itu bisa saja terdapat dalam diri manusia dan juga dalam diri jin. Kalau kita menyebut setan, itu jangan dibayangkan setan makhluk lain, ya. Dan belum tentu setan itu dari jin, bisa saja setan itu adalah dalam diri kita sendiri, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, kisah lain juga bisa kita ambil contoh dari apa yang terjadi setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran, Nabi Adam, dalam kisah lain juga bisa kita ambil hikmah dari kisah yang terjadi terhadap Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam dan Sayyidati Hawa diusir oleh Allah dari surga karena telah melanggar larangan Allah untuk tidak mendekati pohon yang dikatakan pohon kuldi. Nah, karena pelanggaran ini kemudian Allah mengusir, menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidati Hawa ke bumi. Dan apa yang kemudian Nabi Adam katakan setelah turun ke bumi? Ternyata Nabi Adam tidak menyalahkan iblis yang telah menggoda Nabi Adam dan Sayyidati Hawa, walaupun sesungguhnya yang menggoda dan membisikkan hati ke dalam hati Sayyidati Hawa dan Nabi Adam alaihissalam adalah memang bisikan setan yang dilakukan oleh iblis. Walaupun iblis yang memang telah melakukan itu, tapi Nabi Adam tidak menyalahkan iblis sama sekali. Ya, sahabat bisa cari di seluruh Al-Quran, ada enggak kata-kata Nabi Adam yang pernah menyalahkan iblis? Jadi tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran di mana Nabi Adam
menyalahkan iblis. Lalu siapa yang disalahkan Nabi Adam? Ternyata yang disalahkan Nabi Adam tak lain adalah dirinya sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam doa yang biasa kita baca setiap kali habis sholat, yaitu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi adalah doa Nabi Adam alaihissalam setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan di dalam doa ini Nabi Adam alaihissalam membuat pengakuan Rabbana dzalamna, ya Tuhanku, aku telah menzalimi diri sendiri. Jadi walaupun memang iblis yang telah menggoda, tetapi Nabi Adam sama sekali tidak menyalahkan iblis, tapi menyalahkan diri sendiri karena telah menzalimi diri sendiri. Nah, sahabat Pendekar Pecangon, dari dua kisah ini maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah mengajarkan kita untuk tidak menyalahkan orang lain, tidak mudah menyalahkan orang lain, walaupun mungkin ada kesalahan orang lain yang membuat kita atau yang menyusahkan kita. Nah, sahabat Pendekar Pecangon, sekarang ini banyak fenomena yang kita jumpai di sekitar kita, di mana semakin banyak orang yang mudah menyalahkan orang lain, entah itu di medsos, entah itu di dunia nyata, bahkan saling menyalahkan dan cenderung merasa dirinya paling benar. Ini banyak kita jumpai di medsos, yang seperti ini banyak kita jumpai di medsos maupun di dunia politik dan termasuk mungkin di sekitar kita. Jadi semakin banyak orang, semakin mudah orang untuk menyalahkan orang lain, sehingga seringkali yang disalahkan pun juga tidak mau salah, sehingga akibatnya terjadi saling menyalahkan. Nah, kalau sudah terjadi saling menyalahkan, maka akan terjadi perpecahan. Nah, ini merupakan suatu fenomena yang harus kita waspadai supaya tidak berlarut-larut. Maka saya mengajak kepada sahabat semuanya, termasuk mengajak diri saya sendiri, untuk kita kembali kepada ajaran dalam Al-Quran, bahwa Allah mengajarkan kepada kita untuk jangan mudah menyalahkan iblis saja. Tidak, yang dilakukan Nabi Adam ataupun yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam, menyalahkan iblis saja tidak, menyalahkan setan saja tidak, tapi yang disalahkan adalah diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri itu karena kesalahan yang diakibat oleh dorongan nafsu kita. Jadi setannya itu bersumber dari nafsu kita sendiri, yang menyebabkan kita kalau memang kesalahan itu diakibatkan orang lain dengan nafsu kita itu, sehingga kita mudah untuk terpancing, emosi kita terpancing untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai atau yang merugikan. Nah, jadi dengan memahami bahwa diri kita telah menzalimi diri, maka kita tidak akan terpancing untuk menyalahkan orang lain ataupun untuk memusuhi orang lain, sehingga kehidupan yang harmoni, kehidupan yang rukun, damai itu bisa kita jaga. Nah, demikian sahabat, dari dua kisah ini, dari dua contoh ini, mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, ya, sesuatu yang tidak kita sukai, kita jangan mudah menyalahkan orang lain, walaupun mungkin ada keterlibatan orang lain, tetapi kita introspeksi diri. Ya, siapa tahu orang melakukan itu tuh karena kesalahan kita sendiri. Sehingga dengan cara introspeksi diri, kita akan selalu menjaga sikap kita, menjaga lisan kita, menjaga niat kita untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Sehingga dengan demikian, kalau masing-masing menyadari bahwa diri kita yang telah menzalimi diri, maka otomatis nanti tidak ada orang yang mudah menyalahkan orang lain. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat.
memberikan inspirasi dan untuk bisa memperbaiki diri kita sendiri, melakukan perbaikan terhadap diri kita ya, supaya kita bisa menciptakan di lingkungan tempat kita tinggal, tempat kerja kita menjadi lingkungan yang harmoni, tidak saling menyalahkan, tidak saling mencurigai, tidak merasa benar sendiri. Kita memang diwajibkan untuk melakukan hal yang benar, tetapi jangan pernah merasa kita benar. Berusaha untuk benar itu baik, tetapi merasa benar itu tidak baik. Nah, sekian sahabat, insyaallah kita akan jumpa pada episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Amal. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Mohon doanya, mohon dukungannya supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Sekian, saya tutup, akhiri episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kisah ini Allah ulang. Nabi Musa sedang ulangi. Nah, sahabat Pendekar